hadir? Hadir Bu. Yang kedua, Susi hadir? Hadir Bu. Yang ketiga, Ella hadir? Hadir Bu. Nah ini murid ini siapa ini namanya? Oh, Suri hadir nggak Suri? Hadir Bu. Alhamdulillah lengkap ya hari ini. Nah, baik. Sudah Ibu absen ya semuanya. Alhamdulillah hadir. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat karena sebelum kita memulai pelajaran kondisi tubuh kita harus sehat dan dari sehat ini agar kita dapat fokus untuk belajar ya. Agar materi yang Ibu sampaikan nanti kalian bisa memahaminya dan kalian akan mendapatkan ilmunya. Nah, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum ya? Minggu lalu Ibu tidak ada sampaikan nggak? Belum lupa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peradilan dalam Islam. Nah, sedikit ya. Peradilan dalam Islam ini nanti kita akan bahas apa-apa saja yang ada di dalamnya, terus siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, ya. Silakan Ketua untuk membagi prakteknya. Satu meja satu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peradilan dalam Islam. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan apa itu peradilan. Ada yang sudah tahu apa itu peradilan? Peradilan harus hadir Bu. Nah, ini bisa jadi memang. Nah, ini Ibu sebutkan ya, Ibu jelaskan pengertian dari peradilan itu apa. Kalau di dalam fikih itu peradilan diistilahkan dengan sebutan dalam bahasa Arabnya ya. Kelihatan nggak tulisan itu? Kelihatan Bu. Nah, ini disebut dengan kodok yang mempunyai arti yaitu memutuskan, menyempurnakan atau menetapkan suatu perkara. Apa itu perkara? Masalah. Nah, ya betul. Masalah. Kemudian secara terminologi peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau menetapkan suatu perkara yang berdasarkan pada hukum. Kemudian ada yang tahu nggak tempat peradilan itu disebut apa? Ya tempatnya, tempat orang untuk sidang itu disebut apa ya? Tempatnya itu disebut dengan pengadilan. Kemudian ada orang di dalamnya yang turut ikut campur dalam peradilan itu sendiri. Nah, orang yang disebut sering kan mendengar kata hakim? Sering Bu. Kalau ini sama dengan palu. Nah, ya itu untuk mengetok palu atau untuk menjatuhkan suatu keputusan yang sudah diambil. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang peradilan di dalam Islam. Kemudian hukum yang ada di dalam peradilan ini tentunya kita menggunakan hukum secara hukum Islam. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan ada tentunya pasti ada hakim di dalam peradilan itu. Ini Ibu akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama Ibu akan menjelaskan hakim. Nah, hakim ini apa sih? Ibu di sini akan menjelaskan. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah tentunya untuk menyelesaikan masalah dan memutuskan hukum suatu perkara yang dihadapinya secara adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili orang lain yang tentunya seperti memiliki masalah atau yang bermasalah. Kemudian ternyata selain hakim itu kan biasanya hakim itu seorang laki-laki ya. Iya Bu. Nah, ternyata ada juga hakim perempuan atau wanita ya. Jadi kalian kalau udah besar mau jadi hakim boleh, saran Ibu, tapi harus dengan sifat atau
kelakuan yang sangat-sangat adil ya, karena ini menyangkut permasalahan antara dunia dan di akhirat juga pasti dipertanggungjawabkan. Kemudian selain hakim, ada juga tadi yang disebutkan oleh ketua kelas, yaitu saksi. Nah, siapa sih saksi itu? Gue akan menjelaskan ya. Saksi adalah orang yang diperlakukan di pengadilan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan suatu perkara yang dihadapi. Jadi saksi ini dia harus betul-betul menjalankan tugasnya sebagai saksi. Nanti ibu akan kasih kalian tugas apa saja ya caranya. Kemudian sampai sini ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Ada? Oh ya, Saya Bu, ke kelas. Iya, Bu kan dalam peradilan Islam itu kan tadi ada selain hakim ada juga saksi kan Bu. Saksi, kriteria saksi seperti apa Bu yang ditolak oleh yang ditolak kriterianya? Oh iya. Selain saksi ini memiliki kriteria dia harus tadi berakhlak mulia, menjauhi segala dosa besar maupun dosa kecil. Ada juga saksi yang ditolak. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat atau memiliki kelakuan yang tidak sesuai. Nah, seperti apa? Seperti saksi yang tidak adil. Nah, dia ini memihak. Kemudian saksi yang dibayar atau disogok lah, seperti itu istilahnya. Nah, disogok, disewa untuk berkata dusta atau berkata yang tidak benar. Kemudian dia tidak berkata secara jujur, atau saksi ini dia tidak adil lah, seperti itu. Nah, ada lagi? Apa sudah paham? Ke kelas? Paham Bu? Ya, baik, terima kasih. Kemudian ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian akan dibagi 2 kelompok, Susi dengan Sumi, kemudian Suri dengan Nela. Ya, Bu. Ada yang udah tahu tugasnya apa? Belum Bu. Tugasnya kalian mencari di buku paket apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi hakim dan syarat-syarat menjadi seorang saksi ya. Halaman berapa Bu? Ya, halaman 20 kalau nggak salah ya kemarin. Silakan ditulis, nanti dipresentasikan ke depan ya. Salah satu aja perwakilan. Nah, silakan ditulis, ibu beri waktu 5 menit cukup lah ya. Ya Bu. Cukup Bu. Silakan. Yang mana ada yang contohnya? Ini kerja kelompok. Ya Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Silakan siapa dulu yang maju? Saya. Ya, silakan. Dibacakan ya hasil dari kerja kelompoknya. Tadi kan di halaman 20 itu pertanyaannya apa saja syarat-syarat menjadi saksi ya Bu? Ya, Pak aja. Ini jawaban dari kelompok kami. Itu syarat-syaratnya yang pertama ada dia harus Islam. Kemudian sudah dewasa atau baligh. Kemudian dia harus berakal sehat, tidak gila Bu. Yang keempat merdeka atau sama dengan bukan budak Bu. Ya. Yang selanjutnya dia adil, memiliki sifat adil dan sifat jujur Bu. Ya. Sudah? Itu aja Bu yang kami dapat. Tangan dulu. Terima kasih, silakan duduk di kelas. Cepat, kelas ya. Kemudian kelompok selanjutnya ayo maju. Siapa yang maju? Suri ya tak? Maju. Bang, maju, bacakan. Ini dari kelompok saya Bu. Tugasnya syarat-syarat menjadi hakim. Ya, apa saja?
kan apa-apa yang saja syarat menjadi hakim maupun menjadi saksi? Sudah Bu. Jadi jelaskan sedikit ya. Karena kita di sini membahas tentang salah satu hukum dari peradilan ini yaitu hukum Islam. Jadi yang pertama syarat menjadi seorang saksi maupun seorang hakim itu harus Islam. Karena tidak mungkin seorang hakim diambil dari yang non-Islam ya. Kemudian yang pastinya harus sudah akil balik. Selanjutnya hakim juga diperbolehkan dari laki-laki atau dari perempuan. Kemudian karena waktunya tidak cukup pada hari ini, ada yang masih ingin bertanya atau sudah paham dengan materi penjelasan kita pada hari ini? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Nah, ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu harap kalian belajar sungguh-sungguh memahami karena mungkin ini salah satu materi yang akan kita laksanakan untuk ulangan ya. Nah, habis ini Ibu akan memberikan soal pilihan ganda pada kalian dikerjakan di rumah sebagai tugas. Minggu depan dikumpulkan pada ketua kelas ya, ketua kelas. Nah, selanjutnya karena waktu juga sudah selesai, Ibu harap apa yang hari ini kita pelajari kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya ketua kelas ngapain dong jadi ketua kelas? Aduh, capek ya? Sampai Bu puasa. Hari ini karena mungkin bentar lagi jam istirahat, jadi Ibu ucapkan terima kasih. Hari ini sudah sangat-sangat semangat belajarnya. Oh iya, terima kasih. Sudah, baiklah langsung saja ketua kelas untuk menyiapkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian hari ini. Terima kasih. Nanti ketua kelas kumpulkan buku paketnya dan diantar ke